Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Dumateng takmir wakil takmir jajaran remas kepengurusan Masjid An-Nur Celaket, dumateng para kiai, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, dumateng para rawuh muslimin muslimat jamaah salat subuh ingkang mugi-mugi ingkang sakit pinaringan sehat afiat, ingkang susah mugi-mugi angsal jalan keluar ingkang sae, ingkang seret rezekine diparingi lancar, mugi-mugi ingkang gadah putra putri mugi putra putri kula panjenengan dados putra putri ingkang sholihin sholihat. Mugi-mugi besok akhir hayat kula panjenengan pinaringan husnul khotimah. Mugi-mugi Ramadan iki kula panjenengan dados Ramadan ingkang lebih sae daripada Ramadan ingkang kepungkur. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Sukses, ukuran sukses seorang manusia bukan tatkala dia punya harta yang banyak, yang berlimpah, bukan karena dia punya sebuah jabatan yang tinggi, bukan karena dia punya saldo yang banyak, tanah di mana-mana, properti yang banyak. Tapi ukuran sukses seorang mukmin mukminah adalah apabila di dalam kehidupannya dia menyertakan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Terkadang kula panjenengan merasa bahwasanya sukses itu kalau kita punya harta yang banyak. Kita menganggap bahwa sukses itu anak-anak kita menjadi orang-orang yang punya gelar, punya titel yang tinggi. Disebut ukuran sukses apabila kita berkumpul dengan seseorang, kemudian orang itu punya mobil, punya rumah, bajunya bermerek, itu dianggap sukses. Tapi sukses pada hakikatnya adalah apabila di dalam kehidupan kita Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad dominan dan selalu menjadi idola atau petunjuk atau teladan kita. Ada seorang sahabat itu seseorang yang punya kedudukan tinggi setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat Nabi bernama Tha'labah. Tha'labah ini adalah seorang sahabat yang ngapunten, dia seorang yang miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia seorang yang taat luar biasa. Setiap kali Kanjeng Nabi sholat, Tha'labah selalu berada di belakang Kanjeng Nabi. Setiap Kanjeng Nabi di masjid, Tha'labah sudah hadir sebelum orang-orang yang lainnya hadir di masjid. Tapi ada satu kekurangan Tha'labah di pandangan orang-orang yang ada saat itu. Setelah Kanjeng Nabi sholat, setelah para sahabat sholat bersama Kanjeng Nabi salam, Kanjeng Nabi wiridan, Kanjeng Nabi zikiran. Setelah itu Kanjeng Nabi ada duduk bersama para sahabatnya menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Tha'labah ini setelah Kanjeng Nabi salam, Tha'labah pulang. Itu yang mengganjal Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Tapi Kanjeng Nabi mau bertanya kepada Tha'labah. Kanjeng Nabi menanti dulu. Apakah ini kebetulan atau memang kebiasaan? Dilihat oleh Kanjeng Nabi beberapa kali, oh ternyata memang kebiasaan Tha'labah seperti ini. Kemudian Kanjeng Nabi memanggil Tha'labah. Kanjeng Nabi mengucap Kanjeng Nabi bertanya kepada Tha'labah. Dan ini satu poin hikmah dan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin nggak enak di hati atau mengganjal di hati, Kanjeng Nabi nggak mengucapkan di depan umum. Kanjeng Nabi menjaga perasaan seseorang, dan huwa hadzal akhlak, dan itulah akhlak. Kanjeng Nabi memanggil Tha'labah. Kanjeng Nabi mengajak empat mata. Ditanya, wahai Tha'labah, saya perhatikan panjenengan setiap kali sholat nggak selesai sholatnya, setelah kami salam, sebelum kami melanjutkan dengan zikir, dengan wirid, panjenengan sudah pulang. Apakah hal itu kebetulan atau ada sesuatu hal, wahai Tha'labah? Terus Tha'labah, kata Tha'labah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya baju yang pantas untuk sholat hanya satu ini, ya Rasulullah. Sedangkan istriku di rumah menantiku untuk gantian menggunakan baju ini, ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyadari hal itu. Kemudian Tha'labah mengatakan, ya Rasulullah, seandainya panjenengan mendoakan saya, seandainya panjenengan berdoa untuk saya agar saya menjadi orang yang kaya, sungguh elok, ya Rasulullah. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Ada seorang sahabat yang minta didoakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk kaya. Jawaban Kanjeng Nabi Muhammad apa? Wahai Tha'labah, sedikit yang Allah berikan kepada panjenengan lebih ahsan, lebih bagus daripada sedikit yang kau syukuri yang diberikan oleh Allah, lebih bagus daripada banyak yang nanti membuatmu untuk kufur nikmat. Boten ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah agar saya menjadi orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya ya Rasulullah, saya akan sholat bersama jenengan dengan nyaman, dengan enak, dengan tenang. Istri saya pun juga bisa sholat berjamaah di shaf perempuan. Kami tenang, kami nyaman, kami sudah enggak mikir tentang apa-apa ya Rasulullah. Diulang oleh Kanjeng Nabi, wahai Tha'labah, sedikit yang kau syukuri akan menjadikan sesuatu itu indah dan nikmat daripada yang banyak kau nanti menjadikanmu kufur nikmat. Boten ya Rasulullah. Baiklah kalau begitu, ditunggu kali Kanjeng Nabi. Tunggu nih Kanjeng Nabi pasti mustajab. Doanya Kanjeng Nabi pasti diijabah oleh Allah. Berdoa Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi, wahai Tha'labah, apakah panjenengan punya sesuatu hewan ternak? Boten ya Rasulullah. Saya ini ngapunten, miskin kelas papan atas wis, gak duwe apa-apa aku ya Rasulullah. Gak punya apa-apa saya. Kanjeng Nabi memanggil para sahabatnya, adakah di antara kalian yang mau sedekah, mau nyumbang Tha'labah ini? Ada yang nyumbang kambing betina, kambing jantan, ditungakno oleh Kanjeng Nabi. Setelah didoakan oleh Kanjeng Nabi, kambing itu yang asalnya satu pasang jadi beranak pinak, jadi semakin banyak. Semakin banyak Tha'labah ini tambah sibuk. Tambah sibuk, yang biasanya sebelum azan Tha'labah sudah duduk di masjid, sudah zikir di masjid, sudah iktikaf di masjid, niki mboten. Begitu azan keteko, begitu azan baru datang.
tambah lagi, tambah sibuk. Waktu qomat datangnya, gak teko kecuali pas iqomah. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, kemana Tha'labah ini? Ya Rasulullah, beliau agak sibuk. Lama-kelamaan kambingnya semakin banyak, jadi makmum masbuk. Lek teko mesti telat, imamnya wis sholat. Ditanya oleh Nabi, wahai Tha'labah, kenapa seperti ini? Enggak ya Rasulullah, saya masih sibuk, kambing saya terlalu banyak, jadi saya ngatur kepada karyawan saya. Enggak lama dari itu, tambah banyak. Tha'labah harus pindah keluar kota karena di daerah situ nggak lagi nampung hewan ternaknya Tha'labah. Sampai pada akhirnya diriwayatkan hewannya Tha'labah itu di padang lapang yang begitu luas di antara dua bukit, saking akeh ini banyak. Nggak lagi Tha'labah sholat Jumat ditinggalkan sama dia. Mana Tha'labah? Tidak si Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, sibuk, jadi gak sempat sholat Jumat. Lama sholat 5 waktu dia tinggalkan. Loh, niku itulah yang terkadang ada di pikiran kita. Lek duit akeh, kalau kita punya uang banyak, punya harta banyak, kita merasa bahwasanya semua itu akan tenang, akan senang. Lek sholat enak, aku lek duit akeh iso sedekah, aku lek duit akeh tenang sholatku, lek duit akeh melok pengajian gak mikir apa-apa. Padahal enggak. Sedangkan tenangnya seseorang itu, bahagianya seseorang itu sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Lek kula panjenengan eling melibatkan Allah di dalam kehidupan dunia kita, maka tatma'innul qulub, ati niku ayem. Gak perlu soge, gak perlu kita punya harta berlimpah, punya mobil banyak, punya kekayaan dunia yang banyak, enggak perlu. Tapi kalau Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada di dalam kehidupan kita, nikmat urip. Kita lihat para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang biasa. Itu para sahabat Nabi. Tapi mereka hidup dalam keadaan hati yang bersih, hati yang selamat. Tatanan masyarakatnya nih kayak kula panjenengan. Ada yang macam-macam. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam bencinya terhadap Nabi luar biasa. Bahkan Sayyidina Umar ini mau membunuh Nabi. Tapi begitu beliau masuk Islam, beliau bersyahadat di hadapan Kanjeng Nabi. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Enggak ada kenikmatan kecuali aku duduk bersama baginda Nabi Muhammad. Kalau aku sudah duduk bersama Nabi Muhammad, lupa tentang kehidupan dunia. Ada juga sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu saking boten gadahnya, saking ngapunten, saking miskinnya Sayyidina Abu Hurairah itu sering nggak makan. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah itu tinggal bersama Kanjeng Nabi. Sebelum Kanjeng Nabi wafat, 2 tahun sebelum Kanjeng Nabi wafat, Abu Hurairah masuk ke dalam Islam. Dan saat itu Abu Hurairah menyatakan, mewakafkan dirinya, aku akan selalu duduk bersama Nabi Muhammad. Makanya Abu Hurairah itu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, walaupun beliau wafat sebelum 2 tahun Kanjeng Nabi, beliau masuk Islam sebelum Nabi Muhammad SAW 2 tahun wafat. Banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau mengatakan, enggak ada kenikmatan kecuali aku duduk mendengar nasihat Nabi, mendengar ucapan Nabi. Ada juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kaya raya, sugih, triliuner.
Lek zaman sakniki ngono, gak ono tempat, gak ada tempat yang diinjak kecuali itu tempatnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dagangannya Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Kulo niki saking senengnya bersama Kanjeng Nabi. Loh saya tuh sampai kepingin kok harta saya tuh entek dan saya menjadi orang yang paling miskin. Sehingga saya tidak tersibukkan oleh dunia. Niki wong wis sugih lho. Kecuali wong melarat ngomong, aku gak apa-apa miskin. Sing penting lho soalnya posisinya melarat. Kalau Abu Hurairah, kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf enggak, dia kaya, triliuner, dia berbicara seperti itu. Dan banyak para sahabat Nabi, enggak ada kenikmatan kecuali Allah dan Kanjeng Nabi ada di dalam kehidupannya, makanya tenang kehidupannya. Kita lihat para ulama kita, para masyayikh kita, para kiai kita. Loh, bukan mereka nggak punya masalah. Menungso hidup, manusia hidup itu pasti ada masalah, nggak mungkin enggak. Tapi mereka seakan-akan tenang, adem ayem, urip mereka nikmati. Karena apa? Mereka melibatkan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad dalam hidupnya. Kemudian Tha'labah tadi tambah suki, datang syariat zakat. Saat datang perintah zakat, Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, ini ada perintah zakat, sampaikan kepada Tha'labah, setiap 100 ekor kambing wajib untuk mengeluarkan 1 ekor kambing yang terbaik. Sayyidina Abu Bakar menuju Tha'labah, wahai Tha'labah, Kanjeng Nabi kirim salam, ini ada perintah zakat, setiap 100 ekor kambing 1 ekor kambing yang terbaik untuk zakatnya panjenengan dipersembahkan kepada Allah. Apa kata Tha'labah? Wahai Abu Bakar, ma hadhihi jizyah. Wahai Abu Bakar, apakah saat ini Nabi Muhammad sudah memungut pajak? Nabi Muhammad sudah meminta kepada saya upeti? Kembali Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Mana wahai Abu Bakar zakatnya Tha'labah? Enggak ada ya Rasulullah. Tha'labah mengatakan seperti ini, Kanjeng Nabi loh, orang yang paling tutur katanya indah, orang yang luar biasa di dalam adab wal akhlak, yang dikatakan bu'ithtu mu'alliman, kata Kanjeng Nabi, aku diutus sebagai pendidik. Apa kata Kanjeng Nabi? Ya waihah Tha'labah, celaka Tha'labah, bakal hancur porak-poranda Tha'labah. Disampaikan kepada sahabat, kepada Tha'labah, wahai Tha'labah, Kanjeng Nabi sangat kecewa kepada jenengan. Apa kata Kanjeng Nabi? Ya wahai Tha'labah, ya terserah mau ngomong apa, nggak apa-apa. Bayangkan setelah itu, ya udah, biar Kanjeng Nabi nggak marah, ini dipilihkan kambing yang paling jelek, sing sikile pengkor, kambing cacat wis niki. Sampean beto, sampean kekno Kanjeng Nabi pun niki zakat kula. Timbangane Kanjeng Nabi mungkin marah niki pun. Bayangno. Manusia itu sudah sifatnya manusia. Kalau sudah butuh, menungsuri ngoten, real kehidupan. Kalau kita ini sudah butuh, ya opo carane kita ngerengek kita itu sampai kebutuhan kita sudah ada di tangan kita, lupa. Lo itu manusia. Lah Ramadan ini mendidik kita agar kita faham bahwasanya ini adalah bulan maghfirah Allah, bulan ampunan Allah. Seakan-akan Allah mengatakan sinten mawon ingkang salah, siapapun yang salah di bulan ini minta maaf.
Siapapun yang salah di bulan ini duduk bersimpuh di hadapan Allah, kita minta sepuro. Kita manusia yang banyak salah, banyak dosa. Dengan adanya bulan Ramadan ini, dosa kita, salah kita dilebur oleh Allah dengan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Nggak cukup itu, saking cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, di bulan Ramadan diberikan karunia yang begitu afdal daripada 1000 bulan. Ada satu waktu yang lahdzah, yang sebentar, tapi waktu itu lebih mujarab, lebih agung, lebih lebih tinggi daripada 82 atau 83 tahun, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kula panjenengan mendapatkan Lailatul Qadar, kita seakan-akan ibadah 82 atau 83 tahun, dan ibadah yang diterima oleh Allah. Loh, mboten gampang loh. Kita ibadah selama ini tuh nggak tahu diterima apa enggak oleh Allah. Ibadah kula panjenengan belum tentu Allah terima. Bahkan kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, besok itu di kuburan kita itu yang pertama kali ditanya oleh Allah bagaimana sholat kita. Dan Nabi Muhammad mengatakan, saat itu berapa banyak daripada umatku yang oleh Allah ganjaran sholatnya seakan-akan kain yang diuntel-untel dilemparkan ke wajah umatku. Ini pahala sholatmu. Saat kau sholat di dunia, kau nggak khusyuk, kau nggak hudur. Loh, berapa banyak kita seperti itu. Tapi Lailatul Qadar 82 tahun seperti ibadah yang diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Manfaatkan bulan Ramadan. Saat ini sudah kita berada di malam malam 24 ini ya, 23, malam 23. Seakan-akan Ramadan sudah lari. Ramadan kita nggak berasa sebentar lagi selesai. Sedangkan seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan hanya kita fokus di malam-malam ganjil. Itu sebuah misteri yang Allah sembunyikan, nggak tahu kita. Kanjeng Nabi kalau sudah mulai Ramadan, kalau sudah mulai di malam-malam ganjil di 10 terakhir, Kanjeng Nabi lebih banyak di masjid daripada di rumah. Ini Nabi Muhammad, lebih banyak Kanjeng Nabi di masjid, artinya lebih banyak Kanjeng Nabi ibadah. Lek kula saniki, kula panjenengan saniki, apa meneh ibu-ibu, lek wis malam likuran 10 terakhir lebih banyak di mall. Tapi ya mugi-mugi niate apik, nyenengno anak. Kembali ke Tha'labah tadi. Saat Tha'labah memberikan Kanjeng Nabi seperti itu, kata Kanjeng Nabi, kembalikan kepada Tha'labah. Allah dan Rasulnya nggak mau nerima zakat yang semacam ini. Loh, sik ngoten, Tha'labah bukan menjadi sadar. Apa kata Tha'labah? Ya udah, kalau nggak mau. Kanjeng Nabi mengatakan, ya waihah Tha'labah, celaka dia itu nanti. Saat Kanjeng Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan umat Islam, menjadi khalifah Rasulullah pertama. Saat itu Tha'labah datang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saat ini aku membawa kambing yang terbaik untuk sebagai zakatku. Sayyidina Abu Bakar menangis mengingat peristiwa itu. Di hadapannya seakan-akan ada Kanjeng Nabi Muhammad dan mengatakan kepada Tha'labah, wahai Tha'labah, bagaimana mungkin aku akan menerima zakatmu sedangkan
khairu khalqillahi kullihimi, sebaik-baik makhluknya Allah yang ada di dunia ini yaitu Muhammad Rasulullah, enggak menerima zakatmu, lalu aku Abu Bakar akan menerima zakatmu? Enggak. Dan di dalam riwayat disebutkan Tha'labah meninggal dalam keadaan keluar daripada Islam dan iman. Wal'iyadzu billah. Gara-gara nopo? Gara-gara kufur dengan nikmat dan gak bisa syukur atas sebuah kenikmatan, dan menganggap bahwasanya dunia, harta, benda itu merupakan tolak ukur kebahagiaan dunia dan akhir, kebahagiaan dunia. Peristiwa ini, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kebahagiaan dunia bukan harta, tapi kebahagiaan dunia tatkala Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad ada di dalam hati dan pikiran kita. Saat ini kula panjenengan lenggah di tempat ini, mantun sahur, saat itu sholat, dilanjut sholat subuh, saat dilanjut duduk deres ilmu, semata-mata kita berharap agar Allah memberikan kepada kita rahmat dan ridhonya. Lah inilah sebuah kenikmatan yang patut dan wajib kula panjenengan syukuri. Oleh sebab itu, apapun yang diberikan oleh Allah, syukur. Pemberian Allah itu bukan hanya harta, pemberian Allah bukan hanya uang semata, enggak. Kadang kita itu menyempitkan Allah rezeki niku nggih duwe. Enggak. Sehat afiah itu paling agungnya rezeki dari Allah, paling agungnya nikmat dari Allah setelah iman, setelah Islam. Duit akeh tapi tadi kembang amben. Kira-kira enak betul. Nopo sing pas-pasan tapi sehat afiah. Lu survei membuktikan, percaya nggak percaya, survei membuktikan bos niku, jeragan niku itu hidupnya lebih nggak tenang daripada karyawan. Bos niku jam kerja mikir kerjaan, mantun ngoten waktune wangsul mikir kerjaan. Lek karyawan enggak, teko sampai kerja pulang tenang. Artinya apa? Bukan saya menganjurkan untuk jadi karyawan gak oleh tadi bos, enggak, mungkin tadi bos kabeh. Artinya apa? Dunia itu, kehidupan dunia itu kalau terlalu kula panjenengan masukkan ke dalam pikiran kita, justru nggak ada ketenangan. Tapi kalau kita mendahulukan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad, Allah kasih ketenangan dan Allah kasih kemudahan kita di dalam mencari rezeki. Nah, sampai dan mriki wonten sing ditangletaken. Ada pertanyaan? Lek ana pertanyaan, kula sing tanglet nggih. Hadiahane umroh tapi ngumpulno KTP mbek kakang mbek daftar dhewe-dhewe. Nggih, Bu. Wonten sing badhe tanglet? Enggak ada. Ibu-ibu wonten sing badhe tanglet, Bu? Riyoyone kapan? Gak ditakokno. Intinya seperti itu. Inti daripada hidup di dunia ini kita mencari ketenangan. Loh, pernah kok sahabat itu pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad. Dan ini pertanyaan juga sering kula panjenengan itu tanyakan, kadang dalam hati kita, kadang kita hayalkan di dalam kehidupan. Loh, pertanyaan seperti ini. Satu orang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah,
Kenapa ya Rasulullah? Orang-orang yang nggak beriman, orang-orang kafir itu ya Rasulullah, mereka yang nggak sholat, duha yo enggak, limang waktu yo enggak, moco waqiah sing jarine lek moco waqiah mantun asar ajek istiqomah garai suki yo enggak, tapi kok mereka suki-suki ya. Dan itu yakin pun tiang celaket sering bertanya-tanya kepada hatinya masing-masing. Wong iku, wong kafir iku lho, sembayang yo gak, sholat enggak, parek nang Gusti Allah nggih boten, tapi kok sugih. Awak dewi sholat iya, siam iya, pengajian iya, istighosah ora tahu telat, majelisan ora tahu absen, kok panggah ngeten-ngeten mawon, kok masih seperti ini aja. Lho niku pertanyaan nanti ditanggalkan sahabat Nabi pernah tanya seperti itu. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Laisal ghina bi kathratil ard, laisal ghina bi kathratil mal, atau kama qala Rasulullah, bukan orang yang kaya itu orang yang banyak duitnya, banyak tanahnya, banyak simpenannya, banyak saldonya, mboten terus Kanjeng Nabi. Tapi justru orang yang kaya itu ghina nafs, orang yang kaya itu kaya sugih atine. Bagaimana sugih atine? Delok orang yang punya nikmat, lihat ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dia besar hati, lapang hati, alhamdulillah dulurku oleh nikmat saking Gusti Allah. Walaupun kita punya uang tumpuan, tapi kalau lihat orang lain mendapatkan nikmat, kula panjenengan cek loro hati. Kok iku kerjane biasa-biasa ae, Pak? Tapi delok Pak, sepeda motor gua tak ganti. Itu artinya kita menjadikan hati kita itu miskin dan menyakitkan hati kita. Apapun nikmat dari Allah itu bukan besarnya nikmatnya. Kadang kita itu mengukur nikmatnya Allah itu besar kecilnya. Kalau besar baru kita syukur, alhamdulillah, walhamdulillah. Lek cilik biasa. Itu kita. Padahal katanya Kanjeng Nabi, di antara cara memancing rezeki itu sedekah. Loh, padahal kita lek wis mlebu masjid, padahal mancing rezeki itu dengan sedekah. Mlebu masjid ana wong jaluk-jaluk, digolekno dhuwit sing paling cilik, sing paling elek, didelok 1.000 lewat, 50 lewat, 20 lewat, 10 lewat, 5.000, oh 2.000. Lho 2.000 cek dipilih maneh? Sing paling lencu, oh iki. Lho terus kate rezekine akeh. Mau Allah Ta'ala lipat gandakan rezeki kita. Dadi rezeki Gusti Allah ya apa sih kira? Jaluk duwe akeh. Tapi kok ngeten? Gawe apa jenenge sistem ekonominya yang dibuat bukan oleh orang Islam. Apa katanya mereka itu? Modal sedikit mungkin, tapi apa caranya oleh untung sebesar mungkin. Ya iku ae deh. Duit sing dikek sedekah golek 2.000-an sing paling elek. Padahal dan kita itu kadang kita mengukur nikmat dari Allah itu kalau besar kita syukuri, kecil enggak. Loh padahal kalau kita tahu yang memberi nikmat itu Allah, ya kita bakal syukur terus sama Allah. Contoh, sampean dikai presiden, anggap sampean dikai presiden pulpen rego 5.000, iku sampean simpen, sampean eman-eman. Lho napa yuk takok presiden aku. Lho kok dari Allah kita cuek. Lah mugi-mugi kula panjenengan angsal barokah Ramadan,
Mugi-mugi kula panjenengan angsal barokah iktikaf. Mugi-mugi kula panjenengan angsal barokah daripada bulan suci Ramadan. Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan salah kita, dan Masjid An-Nur ini menjadi masjid yang ussisa ala taqwa, masjid yang barokah, pengurusnya diparingi barokah, para jamaahnya diparingi barokah, semua donatur, semua orang-orang yang mengurusi masjid ini diparingi barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yazin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin. Ya Allah ya mujib hadran la yadhib. Tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib. Monggo panjenengan niat di hati masing-masing, hajati masing-masing. Mugi-mugi di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, pada saat yang mulia, kita meminta kepada Allah yang maha mulia agar Allah ijabah semua hajat kita, Allah kabulkan semua keinginan kita, Allah ijabah semua cita-cita kita. Ya muhawwil ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal ya Rabb. Ya muhawwil ahwal, hawwil halana wa halal muslimin ila ahsanil hal ya Rabb. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi jami'i buldanil muslimin ya Rabb. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atal qur'anana wa tadabburana ya akramal akramin wa ya khairan nasirin wa ya dzal quwwatil matin. Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kula nuwun ngapunten sing bener saking Gusti Allah, salah keliru murni saking kula pribadi. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.